Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Faiza Ibda Farah dari kelas 10B1 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu karya ilmiah tentang dampak lingkungan pertemanan terhadap perilaku sosial anak sekolah. Sebelum ke materi utamanya, di sini saya membahas tentang pengertian sosialisasi terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dan lingkungannya. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi 2004 karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sedangkan menurut Charles R. Wright mengatakan pengertian sosialisasi adalah suatu proses ketika di mana individu mendapat kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya. Terdapat dua macam sosialisasi yang ada di tengah masyarakat, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Setelah mengetahui pengertian dari sosialisasi, kita juga perlu mengetahui pengertian dari media sosialisasi. Media sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terdapat 5 media sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, sekolah, kelompok bermain atau lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan media massa. Akan tetapi, media dalam proses sosialisasi merupakan sarana tambahan. Nah, berikut ini merupakan pengertian media sosialisasi di lingkungan pertemanan. Teman merupakan media sosialisasi yang penting terutama ketika individu mulai beranjak remaja dan dewasa. Di dalam hubungan teman sebaya sering terjadi hubungan kedekatan karena intensitas komunikasi yang sering dilakukan. Maka teman sebaya merupakan media komunikasi yang cukup berpengaruh bagi pembentukan kepribadian remaja. Teman bergaul menjadi media sosialisasi yang dominan, bahkan tak jarang lebih dominan dari keluarga. Karakter kepribadian kita tak jarang ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Adapun hasil dari penelitian saya di Desa Josari, yaitu peran lingkungan pertemanan terhadap perilaku sosial anak sekolah di Desa Josari. Yang pertama yaitu peran teman sebaya sebagai pemberi nasihat. Yang kedua adalah peran teman sebaya sebagai motivator, dan yang ketiga adalah peran teman sebaya sebagai model. Hasil dari penelitian yang selanjutnya adalah fungsi lingkungan pertemanan terhadap perilaku sosial anak sekolah di Desa Josari. Yang pertama adalah teman sebaya juga mengajarkan keterampilan memecahkan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk perilaku dan norma yang ada pada diri anak, Urlok 1978. Yang ketiga sebagai sumber informasi dan perbandingan di luar keluarga yang mengelilingi anak, Soundrock 2007. Dan yang keempat, teman sebaya mengajarkan kemampuan untuk mengontrol diri, tidak mudah marah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Setelah peran dan fungsi, selanjutnya adalah dampak lingkungan pertemanan pada perilaku anak sekolah di Desa Josari. Saya mengambil dari beberapa poin-poin yang ada pada karya ilmiah saya. Dampak positif, yang pertama yaitu mengontrol impuls-impuls agresif, yang kedua memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen, yang ketiga memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama keinginan untuk diakui oleh teman sebaya membuat anak sekolah membuat pilihan-pilihan yang kurang tepat hanya karena ingin sama dengan teman-temannya. Yang kedua, terjebak pergaulan bebas, dan yang ketiga, berkurangnya waktu untuk mengerjakan aktivitas produktif lainnya dan waktu untuk bersama dengan keluarga. Agar terhindar dari dampak negatif lingkungan pertemanan, setiap individu harus mengetahui bagaimana cara memilih teman yang baik. Yang pertama adalah pilih teman yang mempunyai kesukaan dan hobi yang mirip, dan yang kedua adalah pilih teman yang berkata jujur dan tidak sombong, dan yang ketiga adalah pilih teman yang suka memberi nasihat untuk menjadi lebih baik. Selain memilih teman yang baik, kita juga harus beretika dalam berteman, seperti selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain, menolong dan ramah kepada teman karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama, dan tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif atau menjadi pelindung.
Nah, dapat disimpulkan dari karya ilmiah saya dan presentasi saya adalah lingkungan pertemanan di Desa Tanjungsari memberikan banyak sekali dampak positif dan negatif bagi anak sekolah. Pada masa usia sekolah, tak jarang lingkungan pertemanan lebih banyak memberikan dampak bagi anak sekolah di Desa Tanjungsari. Karena pada usia ini, anak-anak sekolah di Desa Tanjungsari cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebaya daripada dengan keluarganya. Sedangkan saran dari saya adalah bagi anak sekolah sangat penting dalam memilih dengan siapa ia berteman, karena teman sebaya merupakan salah satu media sosial yang memiliki dampak negatif maupun positif terhadap perilaku sosial anak sekolah. Selain itu, teman merupakan salah satu media sosialisasi yang memiliki peran dalam membentuk kepribadian, dalam artian baik atau buruknya remaja dapat tergantung dengan siapa ia berteman.